sampai benar-benar bersih ya guys.
tidak menggunakan bahan campuran ya guys, cukup menggunakan ini saja, tidak menambahkan bahan pemanis seperti gula. Cukup cara saja sudah manis. Kita nyalakan seperti biasa. Kita nyalakan kompor guys, api sedang aja, api sedang. Tunggu sampai mendidih guys. Nggak ada tisu guys. Maaf ya guys, dapur saya agak berantakan karena ibu negara belum merapikan tuh. Piringnya aja belum dicuci ibu negara. Ya, setelah ini saya ingin membuat menu makanannya juga ya guys, yaitu opor ayam. Tapi ayamnya belum dibersihin, ntar aja guys ya. Setelah mendidih, kita buka dulu kuning serasnya guys, agar terlihat. Bukanya pakai apa ya? Oh ya guys, pakai pisau saja guys ya. Kita menggunakan pisau. Nah, sudah sobek guys. Kita angkatkan lagi pisaunya. Guys, ini sudah agak mendidih guys. Kita pasukkan tadi guys ya. Kita masukkan sampai habis guys. Setelah kita pasukkan, kita aduk-aduk sampai rata. Seperti ini guys. Kita aduk-aduk sampai rata guys ya. Kelihatannya airnya kurang guys, kita tambahkan dikit lagi guys. Ya, kita tambahkan lagi dikit lagi. Nah, udah. Tunggu sampai mendidih ya guys, baru ini siap didinginkan. Tunggu sampai mendidih guys.
pembuatan agar-agar guys. Diaduk-aduk sampai mendidih guys. Oh iya, untuk selengkapnya video ini sampai di sini dulu guys. Kita lanjut lagi nanti di part berikutnya. Puding agar-agar sudah mendidih, sudah jadi. Tinggal menambahkan ke tempat sini. Saya menambahkan wafer ini di sini agar terlihat lebih cantik guys. Kita tuangkan saja puding agar-agarnya ke dalam wadah. Kita tuangkan saja guys puding agar-agarnya ke dalam wadah guys. Kita tuangkan saja guys. Pelan-pelan guys. Kita nanti tinggal dinginkan saja guys ya, seperti ini guys. Puding agar-agarnya sudah siap didinginkan guys. Kita tadi menambahkan wafer lay ya, menambahkan di dalamnya agar terlihat lebih cantik. Kita menambahkan topping. Ini sudah siap didinginkan. Kita dinginkan di lemari es terlebih dahulu ya guys. Kita dinginkan di lemari es. Selamat sore guys. Seperti yang tadi saya bilang, tadi saya ingin membuat hidangan lawar opor ayam. Tadi saya nggak ngerekam saat membersihkan ayamnya, dan saya baru ngerekam saat dijadikan begini guys. Diaduk-aduk aja guys, biar udah mengembang. Oh ya, yang tadi saya buat puding coklatos Ceres sudah jadi. Mari kita lihat di lemari es. Assalamualaikum guys, kali ini saya ingin membetulkan kipas angin yang rusak. Daripada kipas angin ini tidak terpakai, lebih baik kita betulkan saja guys, dengan harga kita ganti kasasitora ya.
kuat dan terasa elastis. Kita gunting dulu guys. Bye-bye Rental, Hello rambut kuat dan elastis. Salsitel baru, Mana Pepsodent tadi? Siwak. Dengan Siwak dikenal sebagai antibakterial alami dan rawat kekuatan gigi dan segarkan nafas. Pepsodent herbal dengan sirih jeruk nipis dan garam. Kini jadikan mulut adem nafas segar. Setiap senyuman begitu berarti. Aku berhenti khawatir soal rambut rontok. Cari gunting guys. Atau di styling. Baru Flash My Hair Fall Control. Perbaiki helai rambut yang rusak dari dalam. Rambut rontok berkurang hingga 10 kali. Baru Flash My Hair Harga Fall Control. 3.000 di online. Sekitar 3.000 kalau nggak 2.000-an lah. Kita yang beli sama tuh. Saya BB61. Kalau ini 1,2 mikrofarad yang aslinya. Kalau yang saya beli di online 1,5 mikrofarad. Ini dayanya 450 volt, lebih tinggi daripada ini guys. Sama 60 Hz. Oke, tidak banyak ngomong. Sekarang kita sambungkan saja guys. Kita cari bautnya dulu guys. Kita pasang bautnya. Kita pasang bautnya guys. Yang kencang ya guys. Setelah itu kita sambung kabelnya aja guys, tidak usah menggunakan solder karena kita sambung agar tidak tercampur guys. Kita blender dulu guys, simpel saja guys, hanya ini doang. Yang punya, bagi anda yang punya kipas angin rusak, silakan diganti kapasitornya doang, karena ini penyebabnya. Kita bakar dulu guys. Kanapi tidak dapat mengelak lagi ketika tim menemukan barang bukti berupa seragam dan kelengkapan TNI yang ada atau yang ditangkap. Kita sambung guys. Nah, udah jadi. Agar nanti tidak tercampur, kita menggunakan double tip guys. Double tip tadi mana tuh? Kita mencari double tip taruh di mana? Barang-barang kamu, besoknya mau pakai nggak tuh? Kita bawa ke kantor ya. Kanapi langsung dibawa ke kantor polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
ini guys, double tipnya guys, bisa sekali nyimpennya. Agar tidak tersambung, kita menggunakan double tip ini guys. Jadi dia dari pengakuannya mengaku sebagai salah satu anggota institusi, mana dengan menegaskan dirinya menggunakan pakaian seragam, celana goreng dengan Kita bagi dua saja guys. kami juga menghadirkan dari Pomdam bahwa untuk pelaku itu tidak Yang sama sekali rata, bukan merupakan anggota dari TNI. Akhirnya tersangka dapat kita amankan di daerah Cilengsi di wilayah Bogor. Sehingga atas kejadian tersebut untuk tersangka atau pelaku kami terapkan Nah, sudah pasal jadi. Sekarang kita tes ke. Bagaimana kita tes? Kita tes ya guys. Apakah nyala ini? kepada masyarakat untuk hati-hati bertransaksi dengan orang yang belum dikenal. Kita tes guys. Sekarang udah tadi kita colokin nomor 1. Melakukan transaksi. Nah, jalan ini guys ya. Jalan guys. Nomor 2 kencang, nomor 3 lebih kencang. Nah, ini sudah jalan ya guys. Sekarang kita pasang knopnya. Kita pasang rumahnya guys. Kita pasang. Seorang ibu rumah tangga ditemukan tergeletak bersimbah darah di dalam rumahnya, sementara suami yang berkeluarga negara India masuk dalam pengejaran kepolisian. Sangat total sekali guys. Kita lap-lap saja guys. Kita pasang guys. Seorang anak Jakarta pembunuhan melarikan diri dengan melompatkan blok pagar kepada masyarakat. Petugas melakukan personel polisi masih memburu keberadaan pelaku. Nah, Serta belasan akan masuk terjaring razia dari dalam kamar. kita pasang baut-bautnya. Kita pasin guys bautnya. Ya, pemirsa, pelanggaran hukum terjadi setiap Bagi Anda yang mempunyai tempat kerja kipas angin di dekat kita. yang Jadi, rusak, untuk memancing kekerian, namun agar Anda waspada dan tidak menjadi jangan korban kecelakaan. Selama 30 menit dibawa ke bersama Sofyan. Inilah sidik jari. Hati-hati, kejahatan ada di sekitar. jangan dibawa ke tukang servis dulu ya guys. Ini belum pas deh. Bisa banget. Pemirsa, belasan muda mudi di Kabupaten Bungo Jambi terjaring razia ketat saat sedang berduaan di sejumlah kamar kos. Pasangan muda-mudi tanpa ikatan pernikahan itu kemudian digelandang ke Polres. Belum pas guys. Kita pasin dulu bolongannya. Belasan pasangan muda-mudi ini hanya bisa pasrah dan tak berkutik ketika digerebek petugas gabungan dari Polres Bungo Jambi di salah satu tempat kos di Kabupaten Bungo Jambi. Muda-mudi tanpa ikatan pernikahan itu kedapatan sedang berduaan di sejumlah kamar kos. Sekencang. Karena mereka tidak bisa menunjukkan bukti surat nikah, polisi kemudian membawa mereka ke Polres Bungo untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kencang-kencang guys.
Razia pekat yang dilakukan petugas kali ini awalnya untuk memberantas premanisme di wilayah itu. Namun petugas hanya menemukan seorang pemuda yang kedapatan membawa senjata tajam. Sementara sisanya ialah pasangan muda-mudi yang diduga akan melakukan tindak asusila. Ini kita laksanakan operasi pekat pada satu segi sasaran institusi, kemudian mekanisme sajam, bebas dan lain-lain. Dan hasil ini Satgas Pekat berhasil mengamankan pasangan muda-mudi yang belum menikah, yang dimana pasangan Kita pasang ini ditemukan di salah satu kos-kosan di Kota Bogor. kita lap-lap dulu guys, sangat kotor sekali guys. Kita Selain pasang razia pekat memberantas premanisme dan prostitusi, razia kali ini juga sekaligus untuk memantau penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM skala mikro di Provinsi Jambi dengan sasaran pelaku usaha yang melanggar jam operasional. kita lap-lap dulu guys. Dari Kabupaten Bungo Jambi, Kotor sekali Anissa guys. Antoni, Taufik Iskandar, TV One mengabarkan. Udah lama sekali tidak 4 orang pengedar narkoba diringkus tim Sat Narkoba Polres Kota Tenggara Tinggi, Sumatera Utara. salah guys. Terhadap salah satu kampung yang selama ini Maaf dikenal ya. sebagai kampung. Ternyata salah. Sementara di Tanjung Balai, Sumatera Utara, seorang Kita wanita pasang berusaha ini dulu guys. menyembunyikan sabu dengan menyembunyikan sabu di dalam buah pisang. Kita pasang Seperti inilah aksi penangkapan terhadap salah satu tersangka pengedar sekaligus bandar narkoba di Kelurahan Badak Pejuang, Kecamatan Tebing Tinggi Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Tersangka tidak berkutik setelah petugas meringkusnya di salah satu rumah. Tidak cuma satu, di kampung yang dikenal sebagai kampung narkoba itu, petugas menangkap 2 tersangka pengedar narkoba. Penangkapan keduanya bermula dari penangkapan 2 tersangka lain. Dari hasil pengembangan, 4 tersangka bernama kita Vicky, pasang dulu Raden, guys. Sugeng dan Dede dapat diringkus dan digelandang ke Polres Tebing Nah. Tinggi. Total barang bukti yang disita berupa sabu seberat 28,53 gram, ratusan Udah bungkus pas putih, guys. timbangan digital, serta telepon genggam milik tersangka. Setelah itu kita pasang guys. Ini sangat kotor, kita lap-lap dulu guys. Setelah itu kita pasang guys. Keempat tersangka kasus narkoba ini dijerat dengan pasal 114 dan 112 KUHP dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Setelah itu tadi kan kita jajal nggak ada baling-balingnya. Sekarang kita jajal lagi guys. Kita coba lagi dengan menggunakan baling-baling biar lebih Penemuan ini bermula saat petugas Abdul. curiga dengan satu buah pisang yang masih hijau, namun ujungnya lunak. kita jajal lagi guys. Saat Wah, ternyata di dalamnya terdapat plastik ternyata kecil berisi sabu. Akibat nyala, penemuan guys. wanita tersebut dibawa petugas lembaga pemasyarakatan ternyata nyala ya. Tanjung 1, 2, Polres Tanjung Balai 2 guna kencang, dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. 3. Dari Tebing Tinggi Tiga dan juga Tanjung kencang, Balai, guys. Sumatera Utara. Nah itu saja, sekian dari video saya, semoga bermanfaat ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayam guys, hati ampla.
makan ayam bakar. Ayam bakar. Hati ampla. Hangat.
di bagian templa keras banget guys. Udah mau habis ya, ya habis. Sudah mau habis. Dagingnya sangat lembut. Alster. Habis. Dahsyat. Habis. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk menambah semarak hari ini, boleh ketika saya bilang Paytrend, semua jawabnya, Paytrend, sukses bisnisnya, berkah hidupnya. Siap semua? Are you ready? Are you ready? Paytrend, berkah hidupnya. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik Bapak Ibu sekalian, izinkan dalam waktu yang sangat singkat ini, hanya diberikan waktu kurang dari 3 menit, saya menambahkan kabar gembira. Tadi keren-keren semua nggak kabar yang tadi? Produk kita makin keren nggak? Tentunya kegembiraan ini harus kita lengkapi, betul nggak? Produk yang bagus harus didukung oleh sistem marketing plan yang bagus, setuju? Mau yang lebih keren nggak? Mau apa mau banget? Baik Bapak Ibu sekalian, hari ini saya akan menceritakan sekilas saja bahwa di tahun 2019 ini adalah momentum terbaik bagi mitra-mitra Paytrend, bahwa kita sudah mempatenkan sistem marketing plan terbaru dengan nama metode LJS 5 Jaring Sakti, dan ini sudah dipatenkan. Tepuk tangan dong untuk Paytrend. Ya. Nah Bapak Ibu sekalian, luar biasa. Ya, saya bergabung di Paytrend ini di manajemen sebagai marketing manager Traininnet, luar biasa. Membersamai Pak Hari, luar biasa. Ya, saya bilang beliau adalah seorang mujahid. 4 bulan gitu ya, berjuang, saya menemani beliau. Bahkan beberapa 1 bulan terakhir luar biasa. Saya menemani beliau 2 kali sampai jam 12 malam untuk memikirkan Anda-Anda yang ada di sini, termasuk yang ada dimanapun mitra Paytrend. Tepuk tangan untuk CEO kita yang luar biasa, Bapak Hari Prabowo. Ya, saya tidak tahu berapa tahun ya Pak Hari merencanakan ini gitu ya. Ini penantian panjang buat teman-teman semua, bahwa marketing plan kita ini tidak ada siapapun yang sama persis dengan ini, karena ini adalah pertama dan satu-satunya di dunia LJS System. Ya, kenapa dibuat seperti ini? Luar biasa. Saya masuk ke PT ini luar biasa. Satu-satunya perusahaan yang taat terhadap regulasi. Tadi Pak ya, regulasi pemerintah. Oke semua nggak? Tertib semua nggak? Yang berikutnya aturan agama. Di sini ada Pak Buhori ya, mana tadi ya, luar biasa ya.
Luar biasa, tadi kita sudah dapat DSN MUI. Dan satu lagi kita taat terhadap aturan dari APLI ya Pak ya. APLI hari ini sudah hadir apa belum ya? Ya, oke, Bapak Ibu sekalian, kenapa dibuat LJS ini? Bapak Ibu, menurut peraturan yang terbaru bahwa setiap network marketing itu tidak boleh memiliki lebih dari satu hak usaha. Betul nggak? Banyak nggak di luar sana yang seperti itu? Berbagai macam perusahaan, betul nggak? Nah, dengan aturan yang terbaru saat ini, jika ini sudah diberlakukan oleh pemerintah, maka tidak boleh ada satu MLM pun yang punya berbagai macam satu hak usaha. Karena saya sudah 17 tahun di network marketing, terutama yang binary, ada yang join 3 titik. Ada nggak yang kayak gitu? 7 titik. Betul ya Pak ya? 15, 31 dan seterusnya. Menurut peraturan yang terbaru bahwa ini sudah tidak boleh lagi diberlakukan. Pertanyaan saya sederhana. Jika yang tadinya titiknya seperti itu banyak seperti itu dijadikan satu, kira-kira siap nggak? Siap nggak? Serius? Yang tadinya komisi berlipat-lipat jadi lebih kecil, siap nggak kira-kira? Tentunya tidak akan siap, betul nggak? Tetapi berkat metode LJS ini, bagi Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung di PTN dari 2013 sampai 2019, hak-haknya tetap terpenuhi tanpa dikurangi satupun. Ya, jadi ini kabar gembira bagi teman-teman semua. Ya, luar biasa yang saya salut selain tadi perjuangannya Pak Hari, yang paling luar biasa juga adalah perjuangan dari tim IT kita. Masya Allah Bapak Ibu sekalian, mereka berjuang ya. Kalau nggak salah rumahnya jadi di sini ya Pak ya. Ya, jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, mohon doanya. Insya Allah dalam waktu hanya beberapa hari saja, rencana kita akan cut off di tanggal 5 Mei. Sebentar lagi nggak? Ya, di tanggal 5 Mei kita akan cut off, kita stop dulu yang sistem yang lama. Mohon doanya, mulai tanggal 6 Mei, marketing plan ini akan segera kita luncurkan untuk kita semuanya. Masih ada waktu nggak saya nih? Oke, saya ngomongnya biasanya 8 jam ya. Kabar terbaru yang luar biasa, yang membuat saya bergairah di Training.net ini adalah, Bapak Ibu selama ini untuk mencapai penghasilan harus dengan pertumbuhan orang baru, betul nggak? Pertanyaannya kalau pertumbuhan orang barunya nggak ada, kira-kira komisinya gimana? Lemes nggak kira-kira? Lemes ya? Padahal mitranya sudah ribuan bahkan puluhan ribu. Tetapi mulai marketing plan yang baru sekarang bahwa Bapak Ibu sekalian, dengan terobosan kita dengan produk-produk tadi, kurang lebih ada 15 produk, maka setiap ada produk yang terjual atau terbeli oleh para mitra, maka itu akan jadi skor dan menambah komisi Bapak Ibu sekalian walaupun tidak ada pertumbuhan orang baru. Jadi ketika mereka beli produk, apalagi tadi ya, yang anti apa tadi ya? Ini produk apa tadi ya? Anti maling, luar biasa. Bapak Ibu tunggu tanggal mainnya, mudah-mudahan ini segera kita luncurkan. Dan yang paling penting, mau lihat bocoran virtual office yang baru nggak? Mau sekarang apa mau nanti? Sekarang. Oleh karena itu saya mau menunjukkan, Bu Rere sudah hadir, sudah siap. Mau lihat bocorannya Bapak Ibu, tampilan kita yang baru? Oke, mari kita simak sama-sama tayangan ya di sini ya. Ini adalah baru nggak kira-kira? Asik nggak tampilannya? Oke ya, saya akan ceritakan yang pertama. Di sini teman-teman semua bisa melihat dari statusnya. Ya, status pertama mitra bisnis reguler, kemudian mitra bisnis premier. Oh ya, saya kasih bocoran. Bapak Ibu kalau selama ini pengen jadi pebisnis harus dengan biaya berapa? 325. Itu ya. Jadi mitra bisnis, betul nggak? Mulai yang terbaru sekarang dengan membeli, dengan registrasi 11.000 saja, itu sudah menjadi mitra bisnis dan sudah di placement. Ya, insya Allah ini akan saya bocorkan jam 1 siang nanti, kurang lebih ada 50 orang perwakilan leader sudah disiapkan ya. Para leader-leader di sini sudah mempersiapkan 50 orang, saya akan ceritakan detail tentang ini. Jadi dengan 11.000 sudah jadi mitra bisnis, asik apa asik? Asik. Oh, kok pada semangat ya Pak Hari ya? Ya, oke. Ya, cara upgrade-nya sudah ada, manfaatnya bagaimana, dan yang luar biasa, Bapak Ibu untuk mencapai, selama ini jadi titanium atau signature, kan orang harus bayar langsung, betul nggak? Nah dengan yang marketing plan terbaru, cukup mengakumulasikan pembelanjaan produk pribadi, maka kita akan mencapai signature dengan sendirinya. Ya, saya kasih bocoran dikit lagi ya Pak Hari ya. Suka nggak tahan saya itu. Ada yang dulunya silver nggak? Ada yang dulunya gold nggak? Ada yang dulunya platinum nggak?
Mau signature bisa nggak? Nggak bisa kan? Dengan sistem yang terbaru sekarang, Bapak Ibu tinggal melengkapi pembelanjaan, mengumpulkan skor, signature, maka Bapak Ibu semua bisa menjadi signature semuanya. Aduh, kabarnya asik banget ya. Udah, jangan banyak kasih bocoran ya. Ini tampilannya, komisi kita berapa, bonus kita berapa, skor pribadi pun berapa. Ya, jadi Bapak Ibu tinggal tahu pencapaian mencapai skor 110.000 maka akan menjadi signature. Lanjut, diagram. Kita akan lihat diagramnya. Nah, diagramnya sudah berbeda dengan yang sebelumnya. Karena sistem PayTrend ini kan bukan hybrid lagi ya Pak Hari ya. Di atas hybrid apa ya Pak ya? Karena ini baru gitu ya. Jadi kaki garis sponsorisasi atau saya nyebutnya unilevel, pohonnya seperti ini. Ya, kemudian diagram yang berikutnya yang tadinya banyak hak usaha dibikin jadi satu hak usaha seperti apa pohonnya? Seperti ini. Jadi walaupun kita hanya satu akun, tetapi kita punya maksimal signature bisa mengembangkan berapa jalur bisnisnya? 32 ya. Nah, maka ini pun sama. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir yang dulu-dulunya sudah signature, nggak usah khawatir dengan regulasi pemerintah yang terbaru ya. Ini pohonnya seperti ini reguler, terus apa lagi? Report ya. Oke, report kita lihat. Ini reportnya luar biasa ya. Detail-detailnya ada, semua komisi bisa dilihat dengan jelas, di handphone juga user responsible, mobile responsive ya. Oke, terus apa lagi? Generasinya juga ada, responsible tanggung jawab ya. Mobile responsive ya. Oke, skor juga ada. Nah, karena setiap produk itu ada skornya. Di sini Bapak Ibu beli produk apapun selalu ada skornya. Berarti jadi omset kita nggak? Jadi. Cepet dapat rewardnya nggak? Tepuk tangan dong untuk Bapak Ibu yang selalu bertahan bersama PayTrend. Ya, ini ada pencapaiannya seperti apa dan seterusnya ya. Ya, ini pencapaian reward dengan mudah, apalagi placement ya. Kode aktivasi boleh kode aktivasi seperti apa, nanti ada kode aktivasi yang bisa kita sharekan, stok kita seperti apa dan seterusnya. Asik apa asik banget? Asik banget. Oke, terakhir apa? Placement ya, placementnya pun sudah ada. Oh iya, Pak Hari saya boleh kasih bocoran ya. Satu-satunya MLM yang memastikan bahwa ketika kita punya mitra dan kita letakkan ke bawah, biasanya orang-orang langsung pada, oh saya dapat spillover, ada nggak yang seperti itu? Nah, mulai saat ini Bapak Ibu ketika Bapak Ibu mendapatkan spillover itu harus ada konfirmasi dulu. Untuk memastikan bahwa kita ini adalah MLM atau direct selling yang syariah, benar-benar taat terhadap aturan agama supaya penghasilannya barokah. Kok nggak ada tepuk tangannya nih? Kok tepuk tangannya kurang semangat nih? Yang meriah lagi. Lebih semangat lagi. Nah, gitu dong. Ini baru PayTrend. Ya, pokoknya makin asik dah. Baru PayTrend. Ya, pokoknya makin asik dah. Ya, seperti ini. Oke, sudah ya, Bu Rere ya. Thank you ya. Dan penutup dari saya, bocoran sedikit. Bapak Ibu kalau membimbing satu orang mendapatkan reward, misalkan saya membimbing Pak Hananto. Pak Hananto contohnya nih. Pak Hananto mendapatkan mobil. Saya sebagai mentornya dapat mobilnya juga nggak? Selama ini dapat nggak? Mulai marketing plan yang terbaru, insya Allah ketika saya berhasil membimbing Pak Hananto mendapatkan mobil, maka saya pun akan mendapatkan mobil yang sama. Wow! Jadi bagi yang di luar kota, dimanapun di seluruh Indonesia, di luar negeri, saatnya kita rapatkan barisan, mari bergabung bersama PayTrend, jayalah Indonesiaku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Menata pasti jauh ke depan, sudah tak sama cara yang diperlukan. Digital sebagai kunci kemenangan, persaingan dunia melesat cepat. PayTrend hadir untuk kita semua, dengan setia untuk bayar-bayar. Pakai PayTrend pasti dapat cashbacknya. Pakai PayTrend sudah pasti untungnya. Dimana saja, wahai kawan-kawan, tinggalkan bayar-bayar dengan cara lama. Sistem menjadi sebuah keniscayaan. Ketua
nation, untuk bangsa ini maju berkembang. Indonesia Digital Nation, masa depan cemerlang bangsa kita. Indonesia Digital Nation, untuk bangsa ini maju berkembang. Petrem, connecting your life. Di mana saja, wahai kawan-kawan, tinggalkan bayang-bayang dengan cara lama. Ingin menjadi sebuah keniscayaan, kekuatan baru yang nyata. Indonesia Digital Nation, masa depan cemerlang bangsa kita. Indonesia Digital Nation, untuk bangsa ini maju berkembang. Indonesia Digital Nation, masa depan cemerlang bangsa kita. Indonesia Digital Nation, untuk bangsa ini maju berkembang. Petrem, connecting your life.
Jujur saya beda agama, tapi semenjak hari ini pertama kali ketemu Ustadz rasanya kok kayak pengen pindah gitu ya. Kayak lebih asik aja. Teman-teman sekalian, jalannya panjang, jatuh dari pohon kelapa ke bawah tanah, cedek, nggak sampai di situ, dicabik-cabik golok, gerdak, santan, nggak sampai di situ, dibelah, kata kelapa, mungkin ujianku cuma sampai dibelah, oh nggak selesai, diparut, coba kelapa itu kalau kelapa bisa curhat, coba. Ya Allah, aku sudah jatuh dari tempat yang tinggi. Kenapa harus dicabik-cabik? Kenapa harus dibelah, dipotong, dicacah-cacah? Aku kira hidupku sudah selesai, ya Allah. Kenapa harus diparut? Begitu jadi parutan kecil, kata kelapa, mungkin hidupku selesai. Disiram air panas, habis siram air panas, ya Allah, cukup, diperes. Coba. Sampai jadi santan, dikira santan sudah selesai, dicampur lagi jadi gulai kambing. Ya Allah, dicampur lagi jadi empal gentong. Kangen ya Allah ya. Sudah lama nggak empal gentong di sini. Nah, coba rasakan teman-teman sekalian, kalau santan bisa curhat. Kalau santan bisa curhat, tapi apa kata Allah? Aku ingin santanmu keluar. Aku ingin santan dirimu keluar. Aku ingin sesuatu yang paling baik dari dirimu keluar. Dan perjalanannya menyakitkan. Bukan berarti Allah itu nggak cinta. Allah cinta. Brosis. Jadi sekarang yang hidupnya tenang-tenang, lurus-lurus, bersedihlah. Oh serius saya. Yang hidupnya nggak ada cobaan, nggak pernah diparahin manajemen, nggak ada tantangan. Di sini niatnya numpang hidup dan terjadi. Ya, kerja rajin, kerja malas, gaji sama, bersedihlah. Karena Allah tidak memandang kehidupan Anda. Serius saya. Mari menangis, semenangis-nangisnya nanti di duha. Semenangis-nangisnya nanti di Jumatan. Kalau Anda merasa, enak ya hidupku ya, nggak ada tantangan, enak, semuanya nyaman. Udah, jelas itu, menangislah. Hidupmu berarti nggak dipilih oleh Tuhan untuk besar. Hidupmu berarti tidak dipersiapkan oleh Tuhan untuk tinggi. Tapi kalau masalahmu nggak selesai-selesai, baru sampai rumah mertua nelpon, "Le, bisa pinjam uang nggak?" Orang tua ngomong, "Le, ini bisa direnov nggak?" Mertua komplain, keponakan-keponakan minta dibayarin kuliah, ipar-iparmu mau pinjam duit. Itu adalah sinyal Allah ingin kehidupan kamu besar. Untuk mencapai bisnis signature, kita harus punya skor total sebesar 110.825 skornya. Kita pertama skor sudah 3575 kan? Berarti dikurangi aja 110 825 dikurang 3575 kurang lebih 107 skor lagi. Itu dikumpulkan. Bagaimana cara mengumpulkan skornya? Dengan membeli produk. Ya, di sini produknya contoh nih, ada 2 syarat untuk mencapai signature. Syarat wajib, syarat opsional, syarat tambahan. Ya, syarat wajib berarti nggak dilewatin, harus dilewatin. Ya, syarat wajibnya ada 3. Yang pertama, jumlah komisi, bonus, dan transaksi pribadi itu akumulasinya harus mencapai 5 juta rupiah. Siapa ya? Jumlah komisi, bonus, dan transaksi pribadi, transaksi loh, bukan cashback. Transaksi pribadinya harus sudah mencapai akumulasi dari mulai awal mencapai dari awal menjadi bisnis premier
5 juta. Ada yang nanya sama saya beli tiket 3 udah 6 juta gimana? Berarti udah terpenuhi syaratnya. Bisa bang? Nah, cuma komisi belum pernah masih 0. Nggak bisa kalau gitu. Komisi harus ada minimal Rp1. Bisa bang? Makanya di sini tulisnya nih, komisi dan transaksi pribadi total harus 5 juta, akumulasi pribadinya itu skornya 15.000. Yang ini nggak boleh 0, ini nggak boleh 0. Gimana kalau komisi 7 juta, tapi transaksi Rp1? Nggak mungkin kan ya? Nggak mungkin. Memang nggak mungkin kalau dibahas ya. Nah, bisa paham ya? Jadi berat nggak saat ini? Kalau dipakai nggak berat. Kalau nggak dipakai berat. Wah Pak, saya transaksinya sebulan cuma 5.000, ya nggak usah 5 juta kalau gitu. 5.000 lah siapaan ya? Ya. Oke, yang ketiga harus lulus ujian khusus PTN akademik. Jadi ada naik peringkat lagi, nggak bayar sih, nggak bayar, tapi harus lulus ujian. Jadi ujiannya agak lumayan nih, yang berikut ini. Benar-benar teman-teman akan dididik, diedukasi supaya jadi benar-benar pintar. Ya, gitu. Jadi ada ujian lagi, nanti mesti lulus, nggak mungkin pakai joker ya, nggak mungkin pakai joki. Ya, skornya ujian 1.350, jadi wajib. Nah, kemudian berikutnya ada syarat tambahan. Syarat tambahan ini minimal skornya 90.900. Dapat gimana? Ada 4. Boleh dengan membeli voucher belajar PTN Akademi senilai 3,6 juta, bayaran 2,4 juta. Jadi selama setahun belajar. Ya. Boleh nggak dibeli nggak? Boleh nggak dibeli. Kalau dibeli 24.000 tuh skornya. Kemudian ada buku, ada kuantum, ada buku sukses bisnisnya berkah hidupnya, ada 4 buku semuanya. Ini nilainya 650.000. Skornya 6.500. Boleh dibeli, boleh nggak? Pilih. Yang ketiga, HP Samsung Paytrend Special Edition. Harganya 4.090.000. Boleh beli, tapi wajib belinya 1. Ya, beli 2 boleh nggak? Boleh, ya. Oke, skornya 40.900 per unitnya. Kemudian printer Paytrend Special Edition juga. Ini harganya 1.150.000. Boleh beli lebih dari 1. Ya, skornya dikalikan. Pokoknya total skornya 90.900. Begitu mencapai sekian skornya, maka teman-teman naik peringkat menjadi signature. HP2 aja cukup. HP2 80.000. Kalau tepuk tangan ikhlas. Ini saya lihat tepuk tangan. Yang tepuk tangan cuma 2 orang, dan cuma 2 orang yang ngerti. Maksudnya begini, loh, ini totalnya berapa sih? Totalnya semua kurang lebih jadinya 9.900.000. Total semuanya 9.900.000 sudah termasuk PPN. Hah? Yang beredar di luar itu 10 juta lebih ya? Enggak, 9.999.000, jadi cuma 10 juta kurang 1.000, itu sudah termasuk PPN. Ya, udah gitu bisa dicicil kan? Kan belinya gak usah sekaligus. Betul nggak? Perlu ada sana? Enggak. Nggak usah. Punya uang beli printer, punya uang beli handphone, belajar, kuliah segala macam gitu. Begitu udah mencapai skornya, maka dia naik menjadi signature. Ya, jadi waduh, alhamdulillah kalau gitu saya bisa dicicil ya 4 bulan, 5 bulan ya apa sih? Dan beli produk lagi kan? Beli produk. Tapi jangan dijual lagi handphonenya. Asli, kita jangan dijual. Di belantika tanah air Indonesia dan bahkan di dunia. Hari ini juga kita sama-sama hadir dalam kesetaraan di dalam segala urusan fintech, financial technology dan payment gateway. Key-nya sudah dikasih oleh Allah SWT, tinggal bekerjanya, yakni Anda semua. Bagaimana kemudian kita sama-sama menyambut amanah ini, lalu kemudian meng-cashlesskan Indonesia dan bahkan meng-cashlesskan dunia. Dulu kita tidak punya kuasa atas uang. Dulu kita tidak punya kekuatan atas uang. Dulu kita tidak punya power terhadap uang yang kita kumpulkan, karena dikumpulkan oleh orang lain. Tapi beberapa hari ke depan, beberapa waktu ke depan,
Kekuatan uang itu ada di tangan Anda semua. Karena Anda bukan pengguna, Anda adalah pemilik tanah air ini. Anda bukan pengguna, Anda adalah owner dari segala opportunity yang tumbuh di negeri ini. Dan Anda berhak atas itu. Semua opportunity yang tumbuh di bidang fintech, di bidang payment gateway. Tadi sore, tadi pagi bahkan saya dapat berita dari seorang sahabat saya. Bagaimana ada satu kawan kita, saya tidak menyebut kompetitor, ada satu kawan kita, 1 bulan transaksinya 4 triliun rupiah. 4 triliun rupiah. Mereka punya sekitar 400 ribuan outlet, 400 ribuan agent, 400 ribuan warung. Lalu bagaimana kita? Yang kita mengklaim kita ada 5 juta orang. 5 juta orang, bos. Berarti ada 8 kali 400 ribu. Berarti kita akan punya omset sedikitnya. Harusnya kalau kita bekerja itu kira-kira 30 triliun rupiah per bulan.